Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Kembali lagi dengan saya Hasna Taskia Agni, absen 16 dari kelas 12 MIPA 5 di MAN 2 Kota Kediri. Nah, ini adalah video terakhir yang saya buat untuk memenuhi tugas Al-Quran Hadis dari Bapak Guru saya. Assalamualaikum Pak Edi. Ya, jadi langsung saja. Pada video kali ini saya akan menyampaikan beberapa ayat yang berkaitan dengan berperilaku adil dan jujur. Nah, ayat yang pertama yaitu surah Al-Maidah ayat 8-10 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus shalihati lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabul jahim, yang artinya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist, jadilah penegak keadilan karena Allah ketika kamu menjadi saksi yang adil. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorongmu untuk berlaku tidak adil. I'dilu, berlaku adillah. Huwa aqrabu littaqwa, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah maha teliti dengan apa yang kamu kerjakan. Wa'adallahu alladhina amanu, dan Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman, wa 'amilus shalihati, dan yang beramal soleh, lahum maghfiratu wa ajrun 'azim, mereka akan mendapat pengampunan dan pahala yang besar. Walladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir, wa kadzdzabu biayatina, dan mendustakan ayat-ayat kami. Wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabul jahim, mereka itulah adalah penduduk-penduduk neraka. Lanjut ayat yang kedua, yaitu surah An-Nisa ayat 105 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah wala takul lil khainina khasima, yang artinya inna anzalna, sesungguhnya kami telah menurunkan ilaikal kitaba bil haqqi, kepadamu wahai Muhammad kitab yang membawa kebenaran. Yang dimaksud di sini adalah kitab Al-Qur'an.
litahkuma bainan nasi, agar kamu mengadili di antara manusia, bima arakallah, dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Wala takul lil khainina khasima, dan janganlah kamu menjadi penentang karena orang-orang yang berkhianat. Nah, maksudnya gimana? Jadi kalimat terakhir ini maksudnya adalah janganlah kamu menjadi penentang bagi orang-orang yang tidak bersalah karena kamu membela orang yang berkhianat. Ada sedikit cerita yang berhubungan dengan ayat ini. Nah, jadi ceritanya itu adalah tentang pencurian yang dilakukan oleh Tu'mah. Tu'mah ini nama orang. Nah, diceritakan di situ Tu'mah ini mencuri sebuah pakaian baju perang. Nah, sebuah baju perang dari sahabat Rasulullah yang diceritanya itu namanya Qatadah bin An-Nu'man. Nah, setelah Tu'mah tadi mencuri baju perangnya itu nggak dibawa ke rumahnya, tapi dibawa ke rumah tetangganya. Dia bilang ke tetangganya seperti ini. Oh iya, tetangganya itu qadarullah adalah orang Yahudi dan diceritakan namanya Zaid As-Saimin. Nah, jadi Tu'mah ini bilang ke tetangganya gini, Zaid, aku titip baju perang ke rumahmu ya, di rumahmu ya, gitu. Nah, Zaid kan ya gak curiga apa-apa, langsung, oh iya gak apa-apa, silahkan, gitu. Nah, ternyata Qatadah tadi itu sadar kalau baju perangnya dicuri. Akhirnya dicari kemana-mana gitu baju perangnya. Ketemu di rumahnya Zaid As-Saimin. Nah, otomatis Zaid As-Saimin ini jadi tersangka. Zaid, kamu nyuri baju perangku ya? Enggak, bukan saya. Tadi ini Tu'mah tuh titip ke saya. Gambaran ya, ini gambaran percakapan mereka gitu. Ini tadi Tu'mah nitip ke saya baju perangnya dia. Oh, Tu'mah ini berarti. Akhirnya Tu'mah dipanggil. Tu'mah, kamu nyuri baju perang saya ya? Tu'mah jawabnya gini, enggak, saya enggak nyuri apa-apa. Lah itu loh baju perangnya ada di rumahnya Zaid. Zaid itu yang nyuri. Nah, akhirnya mereka cekcok karena ngeyel-ngeyelan gitu. Enggak ada yang mau ngaku. Terus apalagi katanya kerabatnya Tu'mah ini ikut campur belain Tu'mah. Nah, karena kasusnya gak selesai-selesai, kasus ini dibawa ke hadapan Rasulullah. Nah, sampai di hadapan Rasulullah, kerabat-kerabatnya Tu'mah ini membujuk Rasulullah seperti ini. Rasulullah, Tu'mah ini gak bersalah. Ya tolong jenengan belain gitu. Masa jenengan lebih percaya sama orang Yahudi daripada yang seiman gitu. Padahal kerabat-kerabatnya Tu'mah ini tadi tuh tahu kalau yang mencuri baju perangnya itu Tu'mah. Nah, akhirnya Rasulullah tuh udah hampir percaya kalau Tu'mah bukan pencurinya. Sampai akhirnya turun wahyu dari Allah. Nah, akhirnya Rasulullah dapat petunjuk, oh, Tu'mah ini yang mencuri. Nah, karena sudah tahu siapa yang mencuri, akhirnya orang Yahudi tadi, Zaid As-Saimin, dibebaskan dari tuduhan tersebut. Nah, begitu. Jadi hikmah dari cerita ini adalah sebenarnya Islam itu mengajarkan bahwa keadilan tidak memandang suku, ras maupun agama. Seperti yang dicerita tadi, Allah itu bahkan tetap memberi keadilan kepada Zaid yang orang Yahudi, yang bahkan bukan hambanya gitu. Allah tetap memberi keadilan. Nah, kita sebagai hamba Allah, maka sudah seharusnya untuk
berbuat seperti itu juga. Masa Tuhan kita aja mengasihi dia, masa kita mau mendiskriminasi dia? Lah sombong itu namanya. Kita lah mau ngunggulin Allah namanya kayak gitu. Nah, jadi intinya kita harus berbuat adil kepada siapapun, entah itu berbeda agama, berbeda ras, berbeda suku, berbeda budaya. Selama itu masih manusia, dia punya hak untuk keadilan. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan jika ada kesalahan, dengan sangat saya mohon untuk dikoreksi, bisa lewat kolom komentar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.